Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Akvan Radevrian Praja, biasa dipanggil Akvan, dari Fakultas Teknik Universitas Krishna Dwipayana. Dalam presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia. Korupsi telah menjadi masalah yang meresahkan di Indonesia selama beberapa dekade. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, politisi, dan bahkan anggota keluarga mereka telah menggerogoti tatanan sosial dan ekonomi negara ini. Sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia sangat penting dalam upaya memberantas korupsi dan membangun tatanan yang lebih baik. Dalam esai ini kita akan mengeksplorasi pengertian korupsi menurut undang-undang, menguraikan beberapa contoh kasus di Indonesia, serta menggali sikap mahasiswa terhadap masalah ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian korupsi menurut undang-undang yang ada di Indonesia. Korupsi adalah tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Di Indonesia, korupsi diatur oleh berbagai undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini menetapkan berbagai jenis tindakan korupsi seperti suap, pemerasan, markup harga proyek, dan penyalahgunaan dana publik. Kita akan mengambil salah satu contoh yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada contoh kasus IKTP. Kasus IKTP ini melibatkan pejabat publik tinggi, termasuk anggota DPR dalam skema korupsi terkait pengadaan IKTP. Mereka dituduh menerima suap besar-besaran untuk memuluskan proyek ini, merugikan negara miliaran rupiah, dan macam lainnya. Menurut Kompas.com, akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun rupiah. Dalam perkara pokok kasus korupsi EKTP, ada 8 orang yang sudah diproses dan divonis bersalah. Mereka adalah Setia Novanto, 2 mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Madeo Kamasanggung, dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Novanto. Kemudian pengusaha Andi Naragong, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana, Sudiharjo, dan mantan anggota DPR Markus Nari. Yang kedua ada kasus BLBI. Menurut liputan6.com, kasus BLBI bermula pada tahun 1997 sampai 1998 ketika Bank Indonesia memberikan pinjaman kepada bank-bank yang hampir bangkrut akibat diterpa krisis moneter. Saat itu sejumlah bank mengalami masalah likuiditas yang membuat nilai tukar rupiah terdepresiasi sangat dalam hingga 15.000 per dolar AS. Kejatuhan rupiah ini membuat utang valuta asing perbankan membengkak. Vonis perdana bagi terdakwa kasus BLBI terjadi pada tahun 2003 yang menjerat oknum pejabat BI yang bersekongkol dengan para pemilik bank seperti Hendro Budianto, Heru Supratomo, hingga Paul Sutopo Cokronegoro yang dijebloskan ke penjara. Sementara dari pihak penerima dana, sederet nama juga mulai diperiksa dan diadili, hingga berlanjut menerima vonis bersalah. Salah satunya Syamsul Nur Salim bersama sang istri Isih Nur Salim, pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia. Keduanya diduga juga jadi pihak yang diperkaya dalam kasus BLBI dan terindikasi merugikan keuangan negara 4,58 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kesediaannya untuk membantu mengusut kasus BLBI pada tahun 2008 dan memulai proses penyelidikan terhadap proses pemberian SKL kepada para pengutang per 2013. Hasilnya, mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional, Syafruddin Arsyad, Temanggung dijerat dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tak sampai setahun, Arsyad yang divonis 15 tahun penjara pada September 2018 resmi bebas dari rumah tahanan KPK pada 9 Juli 2019, menyusul keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasinya. Yang ketiga ada kasus Senturi. Dikutip dari Indonesia Corruption Watch, Hakim pra-peradilan kembali membuat kejutan melalui putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim mengabulkan sebagian gugatan masyarakat anti korupsi agar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima dan menangkap tersangka baru dalam kasus korupsi bailout Bank Senturi seperti yang disebut dalam dakwaan Budi Mulya.
Seperti diketahui, Hakim Tunggal Pra-Peradilan dalam putusannya pada 9 April 2018 secara tegas salah satunya menyebutkan memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Senturi dalam bentuk melakukan penyidikan dan penetapkan tersangka terhadap Budiono, Mulyaman D. Haddad, Raden Pardede, dan kawan-kawan dan melanjutkannya dengan perdakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Untuk itu, sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi Indonesia sangat penting. Mahasiswa memiliki peran kunci dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka sering menjadi agen perubahan dan advokat keadilan sosial. Sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi mencakup: yang pertama, ada aksi protes dan demonstrasi. Mahasiswa sering turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kasus korupsi. Mereka mengorganisir demonstrasi dan unjuk rasa sebagai wujud kepedulian mereka terhadap nasib negara. Yang kedua, kampanye dan advokasi. Mahasiswa aktif dalam kampanye melalui media sosial, tulisan, dan acara diskusi. Mereka berusaha menyebarkan kesadaran akan dampak korupsi dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan korupsi. Yang ketiga, keterlibatan dalam organisasi anti korupsi. Banyak mahasiswa yang bergabung dengan organisasi anti korupsi seperti Transparansi Internasional Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Untuk itu, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia adalah elemen penting dalam upaya mengatasi masalah korupsi yang merajalela. Dengan pemahaman yang kuat tentang pengertian korupsi menurut undang-undang dan melalui tindakan konkret, mahasiswa berperan dalam mengawal kejujuran dan integritas di seluruh lapisan masyarakat. Semoga upaya mereka dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk Indonesia yang lebih bersih dan adil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.